Oke, luar biasa ya. Nah, kalau teman-teman baca di pengantar, itu Mas Uceng ada menyelipkan satu kata seperti teka-teki. Teka-tekinya itu begini kira-kira. Buku ini akan terdapat pengulangan, tetapi hanya orang-orang yang membacanya secara tekun yang akan menemukannya. Nah, nanti di review ini teman-teman nggak perlu baca tekun, saya kasih tahu nanti di halaman berapa pengulangannya. Oke, next kita lanjut. Berarti untuk menunjukkan bahwa saya tuh bacanya tekun gitu dari awal sampai akhir. Nah, kira-kira buku ini saya akan mereview tiga latar ini, 3 item yang akan saya review dalam buku ini. Yang pertama latar penulisannya, walaupun tadi sudah disinggung Mas Uceng. Yang kedua, apakah buku ini mengandung logic of discovery atau logic of repetition, pengulangan atau malah menawarkan ide-ide baru. Yang ketiga, urgensi memiliki buku ini. Nah, next, boleh dilanjut Mas? Nah, ini bibliografinya, covernya itu menurut saya sangat eye-catching ya. Boleh juga disandingkan seperti bukunya Eka Kurniawan misalnya ya, Tiger Man kalau saya tidak salah. Ukurannya tipis, maksudnya ukurannya itu pendek tapi lumayan tebal. Terlihat jauh lebih pantas dikatakan sebagai buku novel daripada buku pembentukan undang-undang. Covernya itu sudah ringan gitu. Saya makanya tadi bercanda ke Mas Uceng, saya pikir karena penerbitnya Mojok, saya pikir isinya tuh satir semua Mas. Kan Mas Uceng kalau nulis di Mojok tuh kayak satir semua kan isinya. Kayak misalnya kalau jadi menteri itu harus jadi capres dulu gitu ya, atau capres atau menteri yang triumvirat itu setidak-tidaknya harus maju sebagai capres. Nah, itu muncul di tulisan Mojok. Saya pikir tulisannya di sini tuh model-model seperti itu. Ternyata bukunya agak lumayan serius gitu. Boleh dilanjut, Mas? Nah, ini ada 2 latar yang saya tangkap ya. Yang pertama adalah latar praktis, yaitu sekarang ini jauh lebih banyak politisasi hukum daripada politik hukum. Jadi undang-undang itu dipermainkan menurut Mas Uceng dalam konteks kepentingan oligarki dan lain-lain. Dan juga ada latar belakang akademis, dan ini statement Pak Mahfud MD yang mengatakan ini adalah buku panduan ilmiah dan manual implementatif untuk menemukan atau untuk membentuk undang-undang secara konstitusional. Dan ini merupakan pointer ya, pengembangan dari pointer. Nah, ini teman-teman bisa juga nih ya pointer-pointer kuliah ya, presentasi itu kalau teman-teman serius itu bisa dikembangkan menjadi sebuah buku. Kita terkadang ide-ide kita itu ya teman-teman mahasiswa itu seringkali hanya berakhir di status media sosial, di Instagram, di TikTok, di Facebook. Padahal kalau kita kumpulin tuh status Facebook kita dari tahun 2017 misalnya kita main Facebook mengkritik negara ini, itu kalau sekarang dikumpulin 5 tahun itu bisa-bisa jadi satu artikel jurnal, bisa jadi satu buku, bisa jadi, karena kita tidak pernah mengatur itu gitu. Nah, oleh karena itu saya pikir ini adalah bentuk praktik yang baik untuk teman-teman mulai berani menuliskan buku ya. Jadi mulai dari pointer dan tidak perlu sempurna. Boleh dilanjut, Mas? Nah, ini ada kekuatan referensinya ya. Saya hitung-hitung, ini saya karena nggak ada kerjaan aja sebenarnya, Mas Jamal ngitung-ngitung referensi gitu ya. Saya itu sering ngitungin jumlah indeks, kata apa yang paling banyak, terus jumlah referensi apa aja yang paling banyak. Ternyata dalam buku ini itu cukup kaya, dari 256 halaman, dia ini ada 88 referensi buku, dan itu ada 58 referensi buku rujukannya. Serta ada 30 makalah jurnal dan artikel. Jadi kalau kita rata-rata 256 dibagi 88, itu sekitar setiap 3 halaman itu ada kutipan referensinya. Nah, ini menandakan bahwa buku ini punya kekuatan dari sudut referensinya. Dilanjut, Mas, minta tolong. Nah, selain itu ini dari segi substansi ya. Sebagai orang yang sering terlibat dalam proses pembentukan undang-undang, walaupun sebagai tenaga ahli itu Mas Jamal hanya punya hak bisik, Mas. Jadi hak bisik itu kita bisa mempengaruhi atau bisa membantu penyusunan proses undang-undang. Nah, saya melihat buku ini seperti yang Mbak Rini tadi mengeluarkan dari dogma-dogma prosedural pembentukan undang-undang. Jadi kalau pembentukan undang-undang yang teman-teman ketahui itu hanya ada pengusulan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan, jangan harap itu ditemukan dalam pembabakan buku ini.
ya. Jangan harap untuk bertemu itu. Dia akan bercampur itu nanti, bercampur prosesnya, bisa di bab 2, bisa di bab 3, bisa di bab 4 dan lain-lain. Nah, menurut saya itu adalah keunikan tersendiri. Karena apa? Karena kita bisa memandang undang-undang itu tidak dari konteks prosedural legal formal saja. Tapi bagaimana undang-undang itu awalnya dilahirkan? Siapa yang membentuknya? Apa tujuan pembentukannya? Siapa inisiatornya? Apa faktor determinannya? Faktor yang mempengaruhinya itu apa? Nah, itu dikemukakan dengan lugas dalam buku ini. Satu hal yang saya highlight ya, terutama tentang visi misi presiden. Saya itu tidak pernah menemukan ya dan menemukan tulisan yang selugas ini bahwa sebenarnya pembentukan undang-undang itu harus dimulai dari penerapan visi misi presiden. Nah, visi misi presiden itu mau ke arah mana, tujuannya apa, lalu nanti undang-undang yang mengarahkan supaya mencapai tujuan visi misi presiden itulah yang harus dikemukakan dalam sebuah peraturan perundang-undangan. Nah, visi misi presiden itu akan berkelindan lagi di dalam proses legislasi, di dalam proses pembahasan undang-undang. Dan itu akan mempertemukan visi misi presiden dengan ideologi partai politik. Dan itu tidak pernah saya temukan dalam praktek penyusunan atau dalam praktek pembentukan undang-undang. Rata-rata memang pembentukan undang-undang itu berawal dari prolegnas saja, yang saya ketahui prolegnas saja, lalu kemudian dari anggota saja, ya bisa jadi dari pemerintah saja. Nah, ini tidak pernah tuh terkristalisasi tuh proses dialektika antara visi misi presiden di satu sisi yang menurut saya juga mewakili dari ideologi partai politik pengusungnya. Nah, semestinya begitu ya. Dan itu nanti bertemu lagi dalam kuali pembahasan undang-undang di DPR. Yaitu bertempur antara ide-ide presiden dan juga ide-ide partai politik. Itu nggak pernah ketemu. Dan ini buku ini sangat dengan gamblang menyebutkan itu, bahwa sebenarnya idealnya itu adalah itu gitu. Ada sintesa pertemuan antara visi misi presiden dan ideologi partai politik. Lalu selanjutnya adalah teknokrasi tadi. Saya meng-highlight Mas Uceng mengenai teknokrasi, bahwa naskah akademik itu akan berhenti menjadi naskah akademik ketika dia mulai diusulkan sebagai rancangan undang-undang. Ya, dia sudah menjadi naskah politik. Jadi di dalam buku ini ada perubahan naskah akademik, naskah politik, dan nanti ada naskah hukum. Nah, itu perubahan-perubahan itu yang tidak pernah saya temukan ketika membaca buku tentang politik hukum. Lalu ada pengaruh tentang sistem presidensial multipartai, penyatuan kamar pengujian regulasi, dan seperti Mbak Arini bilang tadi, ada sequential decentralization. Jadi saya kebetulan Mbak Arini, S2 saya di UIN Sunan Kalijaga, dulu pernah yang Magister Studi Islam itu, saya mengambil tentang ini, desentralisasi asimetris di Aceh. Kebetulan waktu itu tentang Konun Walinangro. Jadi pada saat saya kuliah di UIN, saya juga kuliah di UI. Makanya nama imamah itu sebenarnya terinspirasi karena saya baca konsep wilayatul faqih di UIN untuk memperkaya tesis saya di UIN. Jadi waktu itu karena bentuk itu udah namanya imamah aja, Ikatan Mahasiswa Magister. Jadi ada bau-bau syiah juga emang imamah, tapi hanya namanya aja ya. Oh itu saya bangun tidur kepikiran, oh namanya imamah aja. Oke lanjut Mas, boleh dilanjut tolong. Nah ini ada kalau dari tadi Mas Jamal menggunakan catatan, jadi saya menemukan banyak sekali ide-ide yang terkesan itu meletup-letup aja. Kadang di halaman sini ada, kadang di halaman sekian ada, kadang di halaman sekian ada. Seperti rindu, menuliskan ide itu juga harus dibayar tuntas gitu. Nah ini Mas Uceng ini nggak pernah menuntaskan pembayar idenya gitu, melunasi idenya gitu kan. Nah inilah yang kemudian menjadi kekurangan dari buku ini. Kita cuma secuplik, udah habis itu hilang gitu. Lagi sayang-sayangnya terus ditinggalin gitu. Ini lagi asik nih, bahas tentang desentralisasi asimetris secara menyeluruh, ya kan? Bahas tentang penyatuan kamar pengujian undang-undang, tapi ditinggalin gitu. Nah itu kan menggantung ya. Tapi menurut saya ini bagian dari marketing Mas Uceng aja ini kayaknya, supaya kita menantikan buku selanjutnya. Nah ini yang selanjutnya tadi saya katakan, kamu nggak perlu baca secara teliti karena saya sudah menemukannya, terutama di halaman 239 dan 245 terus berbicara tentang
pemutusan rentang kendali peraturan menteri. Jadi peraturan menteri itu Mas Uceng mengatakan harus diatur secara teknis saja, tidak perlu menjadi peraturan perundang-undangan. Lalu saya dari sekian banyak itu ada menemukan satu typo ya di halaman 245, ada kurang huruf. Lanjut. Nah, ini ada urgensi memiliki buku ini. Yang pertama, nggak perlu takut kamu anak hukum, nggak perlu takut kamu bukan anak hukum, nggak perlu takut kamu bukan anak FISIP, tetapi buku ini menurut saya butuh dimiliki oleh setiap orang yang ingin memahami proses pembentukan undang-undang. Karena buku ini menyajikan secara ringkas, secara bahasanya lugas, seperti membaca tulisan Mas Uceng di Kompas dengan ratusan halaman. Nah, itulah kira-kira kekuatan dari buku ini. Dan selanjutnya adalah menjelaskan secara gamblang pembentukan undang-undang tidak hanya di ruang hampa. Satu lagi nih, kritik saya untuk buku ini. Sebentar ya, Pak Moderator, jangan ngeliatin saya untuk mengingatkan waktu. Nah, satu lagi nih, di dalam buku ini kekurangannya tidak menjelaskan secara secara runtut. Pertama, tentang etika pembentukan undang-undang, karena saya ini tenaga ahli Mahkamah Kehormatan Dewan, jadi harus bawa-bawa etika. Bahwa dalam pembentukan undang-undang itu ada proses etika ya. Jadi ketika undang-undang itu dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka secara etik itu undang-undang itu bermasalah ya. Undang-undang itu bermasalah. Yang kedua, Mas Uceng tidak menjelaskan pengaruh dari apakah undang-undang ini dibahas di badan legislasi, undang-undang ini dibahas di panitia khusus, undang-undang ini dibahas di panitia kerja tingkat komisi, apakah itu berpengaruh terhadap kualitas pembentukan undang-undang, terhadap waktu pembahasan undang-undang, itu tidak pernah dibahas. Menurut saya itu menjadi catatan penting agar untuk teman-teman nanti yang mau nyusun skripsi itu bisa diangkat. Nah, nanti saya juga punya banyak referensi judul skripsi nanti akan saya ungkap di TikTok Advokat Konstitusi. Jadi follow semua TikTok Advokat Konstitusi dan media sosialnya. Nanti kalau mau teman-teman judul skripsi yang banyak dari buku ini, insya Allah saya akan coba rangkumkan. Itu aja, Mbak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.